Oke. Selamat malam Bapak Ibu terkasih. Selamat malam Suster Lucy yang sudah meluangkan waktu untuk melayani umat lingkungan Stefanus Tenang. Selamat datang dalam ruang Zoom untuk pertemuan BKSN pertama pada malam hari ini yang akan dipandu oleh Suster Lucy Hatkarem. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita siapkan hati untuk memulai pertemuan malam hari ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Bulan Kitab Suci Nasional atau disingkat dengan BKSN tahun 2022 mengangkat tema Allah Sumber Harapan Hidup Baru. Pandemi COVID-19 telah mengubah banyak hal dalam hidup kita. Namun secara perlahan kita mulai berdamai dengan keadaan ini. Ada banyak hal yang berubah dalam hidup kita, dan hidup kita pun berubah. Karena itu, di tengah situasi pandemi COVID-19 yang hingga sekarang masih melanda dunia, kita diajak untuk menyadari bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber harapan kita dalam menjalani hidup yang baru. Pada pertemuan pertama ini, kita akan mendalami subtema Allah Sumber Harapan untuk menangkis mentalitas keagamaan palsu. Kita diajak untuk melihat kembali praktek hidup keagamaan kita selama masa pandemi ini. Di tengah segala perubahan yang terjadi, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan, apakah kita cukup setia dalam menghidupi iman kita? Apakah kita tetap sungguh-sungguh mencari Tuhan dan mencintai sesama kita? Mari kita lanjutkan dengan lagu pembuka. Silakan kepada Pak Theo. Soundnya belum ada, Pak. Bersaksi diambil, diberkati, dipecah dan dibagi. Mau di-back ya, Pak? Bila bersatu, bergerak bersama, demi tanah air Indonesia, kita tercinta.
diambil, diberkati, dipecah dan dibagi. Kita wartakan kasih Tuhan di setiap sendi kehidupan. Berdirilah teguh dan janganlah goyah. Ingatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Allah. Marilah bersatu, bergerak bersama demi tanah air Indonesia kita tercinta. Berdirilah teguh dan janganlah goyah. Ingatlah selalu dalam pekerjaan Marilah bersama, marilah bersatu, bergerak bersama, demi tanah air Indonesia kita tercinta. Oh Bunda Maria, Santo Yusuf, doakanlah kami. Selamat malam, Suster, Bapak, Ibu. Marilah kita awali pertemuan pertama dengan menaikkan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam pertemuan pertama ini kita diajak untuk mendalami dan merenungkan perikop dari kitab Amos, yakni Amos bab 5 ayat 4-6. Gagasan utama dari perikop ini adalah permintaan agar orang Israel mencari Tuhan. Menemukan Tuhan merupakan jaminan untuk memperoleh kehidupan. Dengan mendalami dan merenungkan perikop ini, kita diharapkan untuk terus-menerus mencari Tuhan dalam hidup kita, terutama di tengah situasi pandemi sekarang ini. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami berterima kasih karena Engkau menyelenggarakan kehidupan kami dan tetap memelihara kami hingga saat ini di tengah pandemi yang berkepanjangan. Kami yakin bahwa Engkau berjalan bersama kami dan menuntut hidup kami agar kami tetap teguh dalam iman kepadamu. Semoga hati kami semakin terbuka dan senantiasa mendengarkan sabdamu yang menjadi pedoman hidup kami. Engkaulah harapan kami satu-satunya yang senantiasa mengarahkan kami dalam situasi yang kurang menguntungkan ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan, Suster Lucy. Bentar ya, Bapak Ibu. Ya.
Oke, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Sudah ada suaranya? Selamat malam. Suaranya sudah Oke. Gambarnya belum. Salam, Suster. Gambarnya belum? belum, Belum. share screen-nya belum muncul. Oh, padahal sudah muncul di sini. Sudah. Saya ulang lagi. Belum share. Sudah ya, Bu? Ya, sudah. Sudah ya? Iya. Oke. Sudah? Sudah, ya. Bagus. Baik. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi selamat malam, selamat bertemu kembali di Zoom ini. Dalam bulan BKSN Nasional 2022. Jadi seperti yang dikatakan oleh Bu Farida tadi, saya ulangi bahwa BKSN Nasional 2002, BKSN Bulan Kitab Suci Nasional 2022 ini mengajak kita semua untuk merenungkan kembali pribadi Allah sebagai sumber harapan baru bagi hidup beriman kita. Nah, tentang harapan ini, kita akan merenungkan dan merefleksikan dua nabi kecil, yaitu Nabi Amos dan Hosea. Bersama kedua nabi ini kita akan merenungkan bagaimana kita menumbuhkan harapan untuk menangkis mentalitas keagamaan palsu, untuk melawan ketidakadilan, untuk mengenal kasih setia Allah, dan untuk mengenal Allah yang penuh kerahiman. Sehingga pertemuan BKSN ini akan nanti dibagi menjadi 4 subtema, 4 kali pertemuan. Jadi pertemuan pertama kita akan merefleksikan Allah itu sebagai sumber harapan untuk menangkis mentalitas keagamaan palsu. Itu kita ambil nanti dari renungkan dari Amos 5 ayat 4-6. Lalu yang kedua, Allah sumber harapan untuk melawan ketidakadilan. Dari Amos 5 14-17. Lalu yang pertemuan ketiga, Allah sumber harapan karena kasih setianya. Itu kita ambil dari Hosea. Merenungkan pribadi Hosea bab 6 ayat 1-6, dan keempat Allah sumber harapan karena kerahimannya dari Hosea 11 ayat 1-11. Jadi kita akan merenungkan kedua nabi ini. Bapak Ibu yang terkasih, pertemuan pertama di sini tema besarnya adalah Allah sumber harapan hidup baru, dan pertemuan pertama kita akan merenungkan Allah sumber hidup baru untuk menangkis mentalitas keagamaan yang palsu, dikatakan. Nah, tadi juga sudah disinggung oleh Bu Farida kenapa tema ini dipilih. Dikatakan Allah sumber harapan untuk menangkis mentalitas keagamaan palsu. Kita tahu bahwa sejak akhir tahun 2019 kita mengalami wabah virus corona yang telah mengubah perilaku manusia seperti yang dikatakan tadi, termasuk mempengaruhi kehidupan keagamaan kita. Nah, kita bisa melihat pelayanan sakramen yang biasanya dahulu kita ke gereja, bertemu di gereja. Nah, sekarang hari itu selama pandemi ini itu tidak ada. Ya kan? Pelayanan sakramen ditiadakan untuk apa? Ya untuk menghindari kerumunan. Sehingga dilaksanakan secara online atau live streaming. Lalu beberapa tahun tahun kemarin perayaan Natal, perayaan Paskah itu kita bisa ke gereja, ya kan? Tetapi dibatasi. Hanya 200 orang yang boleh, 400 kalau tidak salah terakhir ya, yang kita belum di dalam gereja, di hangar, ya. Tapi meskipun kita bertemu, sangat diberlakukan protokol kesehatan yang sangat ketat. Lalu juga sehingga peristiwa ini gereja memang memperbolehkan perayaan Ekaristi diikuti secara online. Kita ikuti melalui YouTube, melalui televisi. Memang hal ini berdampak positif
Karena meskipun tidak di gereja, kita tetap bisa mengikuti perayaan Ekaristi. Dan kita, salah satu hal yang positif lagi, kita bebas untuk memilih kemanapun kita mau. Benar Bapak Ibu? Jadi paroki kita itu paroki di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia ya. Jadi kita bisa pergi kemanapun. Bisa diikuti dengan santai, tanpa harus memakai baju yang mungkin bagus, seperti yang kita ke gereja, yang penting sopan. Kita bisa laksanakan hanya sendiri, tidak ada lagi keluhan, aduh ribut. Nah, kita lakukan sendiri. Nah, keadaan seperti ini yang awalnya asing memang untuk kita dan aneh, tetapi lambat laun kita mulai terbiasa. Ya mungkin seperti pepatah mengatakan, Allah bisa karena biasa. Namun ada godaan setelah situasi sekarang normal, ada godaan orang mulai enggan ke gereja, orang mulai mapan dengan online. Benar tidak Bapak Ibu? Jadi kalau saya tanya, kenapa tidak ke gereja? Saya BKSN sudah di lingkungan yang lain, mereka mengatakan, aduh suster, rasanya online itu lebih baik ya daripada ke gereja. Karena kalau ke gereja rasanya, kalau di rumah itu rasanya tenang, tidak ada yang ganggu, tidak ada berisik. Ke gereja, aduh sepertinya karena penuh gerejanya tuh sudah berisik. Jadi itu menjadi satu gangguan. Nah, makanya hal-hal yang ini mempengaruhi kenapa kok diambil tema ini. Nah, jangan sampai kemapanan ini, karena kita sudah mapan dengan online, kita tidak lagi pergi ke gereja. Ya, yang penting misa secara online. Nah, padahal ini memang disahkan saat situasi pandemi. Tapi kalau sudah normal, ya ini tidak sah lagi kita mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Itu namanya kita seperti menonton orang misa. Karena kalau kita mau bertemu dengan Tuhan, nanti akan kita bahas, kita bertemu dengan Tuhan, kita harus melihat Dia, menerima Dia dengan secara langsung, bukan lewat komuni batin. Begitu. Baik Bapak Ibu, sehingga seperti yang pertanyaan tadi yang sudah dibacakan, nah kita akan melihat bagaimana sih praktek kehidupan keagamaan kita selama masa pandemi. Nah kita akan merenungkan, belajar dari pribadi Amos, di mana bangsa Israel saat itu juga mengalami hal yang sama, seperti mirip-mirip dengan keadaan kita sekarang. Saya nanti tidak ini BKSN karena ini adalah kita merenungkan sabda Tuhan. Jadi tidak seperti, mungkin saya tidak seperti yang BKSN yang lain, pemandunya lebih dominan, tapi di sini saya mau mengajak kita untuk berdiskusi bersama supaya benar-benar mengena. Jadi bukan saya yang menemukan maknanya, tetapi kita mencoba seperti, kalau mungkin Bu Farida sudah tahu, terbiasa di Karmel ya, leksio seperti semacam leksio divina lah maksudnya. Jadi kita menemukan apa maksud kata itu untuk saya, begitu. Tapi saya terangkan sedikit tentang siapa itu Amos sebelum kita membaca ayat dari Amos 5 sampai 4-6. Nah, bentar ya Bapak Ibu. Nah, siapa sih Amos itu? Di sini dikatakan Amos itu merupakan seorang peternak dari Tekoa, dari Bethlehem. Nah, tinggal di bagian selatan Israel. Dia adalah seorang pemetik buah ara. Sebentar Bapak Ibu. Nah, masa berkaryanya waktu itu saat pemerintahan Raja Yerobiam, di sini dikatakan Yerobiam kedua di utara dan Raja Usia di selatan. Nah, pada saat pemerintahan ini Israel itu sangatlah maju, makmur. Jadi seperti perkembangannya sangat
bagus sekali, perekonomiannya bagus. Lalu seperti mungkin seperti Indonesia ya, mulai negara maju, mulai berkembang, seperti Eropa mungkin. Jadi pertumbuhan ekonominya sangat baik, menjadi pokoknya situasi sungguh sangat bagus. Nah, biasanya kalau orang sudah sukses, sudah baik, sudah berjalan dengan baik, ada selalu godaan, ya kan? Seperti kita mungkin, kalau kita mungkin waktu kita hidupnya susah, sepertinya benar-benar selalu ingat Tuhan, lalu kita selalu mendekatkan diri dengan Tuhan, selalu rajin berdoa. Tapi saat kita sukses, nah kadang-kadang kita lupa. Nah, sama pengalaman bangsa Israel, sehingga hidup mereka yang dulu taat kepada Tuhan, selalu berdoa, selalu pergi ke mezbah untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Nah, setelah mengalami kemajuan, kemakmuran, mereka hidupnya menjadi konsumerisme. Lalu tidak adanya ketidakadilan sosial. Lalu kemerosotan moral. Lalu hidup keagamaan mereka palsu. Kenapa dikatakan palsu? Karena mereka terlihat rajin beribadah, tetapi namun tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jadi hanya datang saja, hanya ke mezbah saja. Tetapi tidak ada kesungguhan hati. Nah, dari mana ini terlihat? Ya dari sikap hidup mereka setiap hari. Kalau orang dekat dengan Tuhan, tentunya dia tidak akan konsumerisme, tentunya tidak adil terhadap sesama, lalu hidupnya baik. Tapi ini tidak, mereka rajin tapi hidup mereka menyimpang, tidak sesuai dengan hidup keagamaan mereka. Nah, Amos ini kan seorang nabi, sehingga kalau nabi itu adalah menyuarakan suara Tuhan, sehingga Amos ini datang untuk membela hak orang-orang kecil. Lalu juga mengatakan keruntuhan dan kehancuran Israel. Kenapa seperti itu? Ya karena mereka, orang Israel, sudah tidak taat dengan Tuhan, tidak setia lagi dengan Tuhan. Itulah Nabi Amos, Bapak Ibu yang terkasih. Baik, sekarang kita akan masuk ke ayat Amos yang kita akan renungkan bersama-sama. Amos 5 ayat 4 sampai dengan 6. Bisa dibacakan salah satu, Bapak Ibu? Silakan yang mau membantu suster. Ya. Kita baca pelan-pelan. Saya yang baca ya. Oke, silakan Pak. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, ke Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf. Bagaikan api yang memakan, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saya baca sekali lagi ya Bapak Ibu. Jadi kita coba simak, nanti kita hening sejenak, merenungkan sejenak ayat dari Amos ini. Dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal. Dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan,
dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, karena kita kan hanya sedikit. Nah, coba kita, kalau menurut Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu mengerti dengan ayat ini? Atau kira-kira Bapak Ibu sekalian tertarik dengan kalimat yang mana? Nah, supaya itu menjadi nanti sebagai pedoman juga untuk diri kita. Oh, saya memahami ini. Nah, gitu. Kita berleksio divina, berkomunikasi, bersharing satu sama lain, mendalami bersama supaya mengena. Karena ini khusus bulan Kitab Suci Nasional itu memang ada baiknya kalau kita merenungkan seperti leksio divina. Supaya kita lebih bersama-sama mencari apa maksud dari teks itu untuk saya. Kira-kira teks itu juga untuk saya nanti berbicara apa. Silakan Bapak Ibu, Pak Theo yang sudah biasa mengajar, katekomen. Yang lain dulu. Dimulai Pak Theo, lalu nanti Pak Ghazali. Nah, dengan Baik, ibu-ibu yang lain. Saya coba untuk dari membaca Kitab Suci Amos ini, ya tentu yang paling berkesan ini yang ayat yang keempat ya. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Dalam pengalaman pribadi saya, memang sering kali kita ini mengambil keputusan atau berbuat atau memilih lebih berdasarkan ego kita. Jadi lupa kadang-kadang harus kita mencari Tuhan ya. Tapi yang sering saya rasakan adalah ketika kita pakai atau kita memaksakan kehendak kita, akhirnya rasanya nggak enak gitu loh. Ada rasa nggak damai, ada rasa ya nggak enak lah. Apalagi kalau itu menentang hukum Tuhan ya. Jadi kita merasa dosa udah. Maka memang bagi saya pribadi dengan mencari Tuhan atau mengetahui kehendak Tuhan itu rasanya lebih aman. Rasanya kita bisa hidup dengan sukacita, damai. Maka ya saya sangat menerima kalimat dari Kitab Amos ini. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Ketika kita bisa bersama dengan Tuhan, memang rasanya itu lebih nyaman. Nggak ada rasa takut, salah, dan sebagainya. Itu aja kira-kira sharing pengalaman saya, Suster. Terima kasih Pak Theo. Silakan Bapak Ibu. Ayo silakan Bapak Ibu yang lain. Ayo Bapak Ibu. Dari ayat 4 supaya ayat ini. Ya. 3 ayat ya. Supaya apa yang kita dapat. Helen? Pak Ghazali, Pak Sutio, Bu Helen ya, Bu Helen atau Pak Saya Sutio. yang bicara ya. baik. Silakan.
Malam ya, Suster. Malam. Malam. Bapak Ibu yang lain. Jadi maksudnya kalau Amos pasal 5 ayat 4-6 ini, carilah Tuhan itu artinya bukan Tuhan di sono kita pergi cari terus, tetapi ini sebetulnya ikutinlah jalan Tuhan. Artinya kamu terus diminta, kalau Tuhan kan berarti ikuti jalan dia, kan berarti berdoa, terus berbuat baik terhadap sesama juga. Jadi bukan hanya tiap hari berdoa, cari Tuhan terus. Rasanya juga secara fisik nggak mungkin ketemu gitu kan. Tapi ini kan maknanya lebih ke bahwa kita kalau berbuat baik, berbuat semua itu berarti kita selalu dekat dengan Tuhan. Artinya kita ketemu dengan Tuhan terus. Singkatnya mungkin begitu. Demikian, Suster. Baik, terima kasih, Pak. Silakan Bu Erlina. Supaya kita terbiasa memaknai kitab suci, terbiasa bicara. Biasanya kan ya mungkin jarang-jarang ya, tidak seperti orang Kristen kalau kita bandingkan. Nah, kalau orang Kristen itu kalau kita suruh, mereka mungkin hafal, suster aja nggak hafal-hafal, Romo tidak hafal itu, tapi kalau mereka, nah hafal. Nah, kita memang tidak diajar untuk menghafal, tapi paling tidak bisa, oh apa sih maknanya untuk saya. Nah, ayo Bu Erlina. Saya mencoba ya, Suster. Di dalam bab 5 ayat 4 ini menurut saya carilah aku maka kamu akan hidup. Bagaimana kita menghidupi iman kita itu di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita dengan mendekatkan diri kepada Tuhan melalui apa yang kita alami dalam hidup. Di samping kita melakukan doa, melakukan keheningan bersama dengan Tuhan, kita coba memaknainya untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, dengan spirit yang ada di dalam firman ini, yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita. Itu, Suster. Oke, terima kasih untuk sharingnya. Silakan Bu Farida sebagai yang sudah berpengalaman. Sama aja, Suster. Saya memang ya poinnya dari carilah aku atau carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Sebenarnya kita yang hadir di sini yang sudah dibaptis untuk percaya akan Tuhan Yesus, sebenarnya kita udah nggak perlu lagi harus mencari-cari Tuhan. Tuhan itu sudah ada. Tetapi kita, permasalahannya, apakah kita mau mengutamakan setiap pergumulan kita, setiap persoalan hidup kita, apakah kita mau mengutamakan menyerahkannya kepada Tuhan atau Tuhan-Tuhan yang lain? Gitu. Kadang-kadang kita ada Tuhan-Tuhan yang lain ya, yang jadi kita tidak terfokus kepada Tuhan yang kita cari, yang ada, yang semula memang kita sudah sebagai pengikut Kristus ya, kalau menurut saya. Sebenarnya itu kita sudah ada, sudah tahu, tapi kita harus mengenal. Bukan hanya kita tahu ada Tuhan, jadi pengertian cari di sini, kalau menurut saya, kita harus mengenal luar dalam begitu dekat relasi kita kepada Tuhan. Dan janjinya, maka kamu akan hidup. Hidup di arti di sini bukan kita hidup dengan kita memiliki nafas, begitu. Tapi kita hidup, kita penuh dengan gairah. Jadi, setiap manusia kita tetap tidak bisa lepas dari persoalan hidup, pergumulan hidup. Tetapi kalau kita
menyerahkannya, mengenalnya Tuhan lebih dalam. Nah, segala persoalan kita yang kacau balau, yang masa pandemi ini, itu membuat kita menjadi ringan, membuat kita benar-benar hidup yang menjadi lebih hidup. Pengertian saya seperti itu, Suster. Pengertian saya seperti itu, Suster. Baik, terima kasih, Bu. Satu lagi Pak Ghazali. Nah, supaya kita dengar dari Pak Ghazali. Selamat malam, Suster. Malam, Pak. Ya, kalau kita sudah mengenal, walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus, tapi dalam kehidupan kita harus menjalankan apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, kepribadian beliau yang harus kita teladani. Jadi apa yang dalam hidup yang kita jalani ini ya harusnya sesuailah apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kalau sesuai, berarti kita bisa lebih tenang dalam menjalani hidup ini, Ustaz. Kira-kira intinya itu, Ustaz. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Masih ada yang lain? Terima kasih untuk sharing-sharingnya. Nah, mungkin sedikit menegaskan kembali apa sih arti dari perkataan Amos ini. Nah, dikatakan di situ memang carilah aku, maka kamu akan hidup. Dan itu kalau kita lihat teks itu disebutkan 2 kali. Yang pertama dikatakan carilah aku, maka kamu akan hidup. Lalu yang di bawah lagi carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Nah, ini adalah kata-kata yang memang sangat penting. Kenapa diulang? Nah, carilah aku, carilah Tuhan. Ini sebenarnya seperti yang dikatakan di sini, bukan kita mencari Tuhan seperti Bapak Ibu tadi sudah seringkan. Bukan berarti Tuhan itu tidak ada. Bukan berarti kita mencari setiap hari harus berdoa. Tidak, memang mencari Tuhan itu artinya kita diundang seperti seruan kepada bangsa Israel, undangan untuk menyembah hanya kepada Tuhan. Nah, memang seperti yang dikatakan tadi, kadang-kadang banyak ilah-ilah lain, Allah-Allah yang lain yang kita punya. Apa itu misalnya? Misalnya kedudukan, harta, lalu apa yang ada pada kita, lalu mungkin kesuksesan kita, keberhasilan kita. Nah, kenapa itu menjadi Allah lain? Kalau berhala itu kan seperti judul teks ini kan mengalihkan keagamaan yang palsu. Nah, kepalsuan itu kan kenapa dikatakan palsu? Karena Allah lain, berhala. Karena kita berhala itu kita menyembah, bukan lagi menyembah Tuhan, tapi menyembah yang lain. Jadi menyembah misalnya keberhasilan kita, harta kita, terlalu fokus ke sana sehingga kita melupakan Tuhan, itu maksudnya. Jadi kata carilah aku itu merupakan undangan untuk hanya menyembah kepada Tuhan. Apapun keadaan kita diajak untuk hanya menyembah kepada Tuhan. Lalu yang kedua, kenapa Amos menyerukan hal ini? Karena pada saat itu, seperti yang kita ketahui, saat itu Israel tidak lagi setia pada janji mereka sendiri. Nah, sehingga mereka diajak untuk bertobat. Nah, dikatakan di sini, mencari Tuhan berarti kita mencari apa yang dikehendakinya. Itu artinya mencari. Jadi dengan mencari apa yang dikehendakinya, sehingga saya pun melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi selalu bertanya dalam diri sendiri, Tuhan mau apa? Nah, itu kan satu proses pencarian.
Tuhan mau apa? Setiap hari kita mungkin akan selalu mencari Tuhan dengan bertanya, hari ini Tuhan mau apa pada diri saya? Apa yang Tuhan inginkan saya lakukan hari ini? Tuhan mau apa dari saya hari ini? Nah, dengan bertanya begitu, mungkin kemarin kita melakukan, dikatakan pertobatan. Mungkin kemarin kita melakukan sesuatu hal yang menyimpang dari apa yang menjadi keinginan Tuhan. Saat kita bertanya hari ini, Tuhan mau apa dari saya hari ini? Kita akan menemukan, oh Tuhan, kemarin saya mungkin marah-marah misalnya. Saya tidak sabar pada karyawan saya, atau saya tidak sabar pada suster saya. Nah, hari ini saya bertanya, Tuhan mau apa hari ini? Kemarin seperti ini. Nah, hari ini saya menemukan Tuhan menghendaki saya hari ini supaya saya lebih sabar, lebih bisa memahami orang lain, bisa mengerti orang lain. Nah, jadi saya memaknainya seperti itu. Lalu dikatakan lagi, carilah aku, maka kamu akan hidup. Jadi betul yang dikatakan bahwa kehidupan merupakan buah dari pencarian akan Tuhan. Karena apa? Tuhan itu adalah sumber kehidupan. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Kalau kita sudah berhenti mencari Tuhan, kalau kita berhenti untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, itu artinya kita mati. Artinya ya kita sudah tidak lagi seperti melakukan apa yang dikehendaki Dia. Kita akan melakukan sesuatu hal yang di luar apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Kita akan melakukan apa yang kita sukai. Nah, kalau kita selalu mencari Tuhan, dikatakan carilah aku maka kamu akan hidup, ya hidup kita akan merasa seperti yang dikatakan Bapak Ibu tadi, kita merasa tenang, kita tidak pernah takut, tidak pernah khawatir, terlebih khusus dalam pandemi ini, yang beberapa tahun 2 tahun kemarin yang kita pandemi benar-benar yang sungguh menakutkan. Nah, sekarang juga saat mulai naik, seperti pengalaman saya, mungkin apa yang dikatakan Tuhan ini ya, tahun lalu itu ada pengalaman yang unik, yang menurut saya kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan itu akan menjaga, melindungi kita, meskipun kita berhadapan dengan orang yang COVID. Jadi saat itu kami ada orang tuanya teman di lingkungan ini yang meninggal. Nah, kebetulan orang keluarga ini dekat dengan satu suster kami. Lalu dia mau dikremasi, padahal dia meninggal karena COVID. Spontan dikatakan, suster tolong temani kami. Nah, spontan suster ini mengajak saya, ayo suster Lucy kita pergi mau kremasi itu mamanya anak ini. Tanpa pikir, kami tidak berpikir bahwa itu COVID. Ayo kita langsung jalan. Jadi kami satu mobil dengan anaknya yang sudah bersentuhan dengan mamanya yang meninggal, lalu sampai dikremasi, dibawa ke arah Bogor sana, itu ada tempat kremasi, nggak tahu, saya lupa namanya, sampai kami mengantarkan abunya itu lagi ke mana itu, ke Cilincing ya. Jadi kita sama-sama terus, sampai di dalam mobil, mau pulang, baru kami sadar bahwa oh iya, ini kan karena kami diteleponi Dokter Tessa, dimarah-marahi kami berdua dengan suster ini. Suster ini bagaimana sih? Kok bisa-bisanya itu loh ikut kremasi orang COVID? Nanti kalau begini. Akhirnya kami berdua saling berpandangan. Oh iya suster, loh kita tadi kok kita tidak ada rasa takut. Kok kenapa kita langsung iyakan? Nah gitu. Akhirnya pokoknya suster nanti ya sampai di rumah di komunitas tidak boleh datang ke biara, maksudnya ke komunitas. Suster langsung diisolasi di Cinta Kasih. Akhirnya kami taat saja. Lalu kami hanya langsung besok swab. Pokoknya suster harus swab. Jangan sampai suster sudah ketularan. Nah, ternyata betul teman anaknya itu sudah kena 2 orang. Hanya bapaknya yang tidak kena. Akhirnya kami juga ada sedikit rasa was-was ya. Jangan sampai, tapi percaya suster, kita akan berbuat kebaikan. Bukan karena kita memang mau, tapi karena kita juga kasihan tidak ada orang. Untung kita datang sehingga bisa menguatkan mereka. Setelah di swab, puji Tuhan,
tidak kena. Nah, itu tadi. Jadi saat kita berpegang teguh pada Tuhan, dikatakan Tuhan adalah sumber kehidupan, itu memang betul dan benar. Nah, seringkali dalam masa pandemi ini, kalau menurut saya, kenapa kok dikatakan menangkal mentalitas keagamaan palsu? Kadang-kadang kita, menurut saya, kita percaya, tetapi tidak percaya pada Tuhan dalam prakteknya. Misalnya, secara ekstrim, kita kan selalu mencuci tangan ya. Memang itu betul, tetapi kita kita sudah ke gereja, kan kita mau menerima Tuhan Yesus Kristus, tapi kita nanti berkali-kali mencuci tangan begini, lalu tidak mau. Kalau menurut saya itu juga salah satu bentuk bahwa kita tidak percaya benar sama Tuhan. Kalau kita benar percaya sama Tuhan, tidak setakut itu, misalnya berhadapan dengan orang, lalu kita mungkin salaman, langsung cuci tangan. Nah, padahal kita baru menerima komuni. Nah, sehingga kadang-kadang kita jatuh pada, kita berdoa, kita memang benar percaya, tetapi saat suasana genting datang, ya ternyata kita bukan percaya. Kita mungkin mengatakan percaya pada Tuhan saat hidup kita enak, ya kan? Saat hidup kita baik. Tapi saat hidup kita sulit, nah disitulah tantangan, kita benar nggak percaya sama Tuhan? Benar kita mencari Tuhan? Benar tidak kita merasakan bahwa Tuhan itu adalah sumber kehidupan kita? Nah, dikatakan di situ, janganlah kamu mencari Betel, lalu janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Ini adalah tempat. Jadi Betel itu adalah tempat di mana itu tempat rumah Allah, dikatakan merupakan tempat kudus yang memang sudah lama dikenal sejak Yakub. Jadi sebelum ada kanisa di Yerusalem, Betel itu adalah tempat untuk mempersembahkan kurban. Jadi Samuel dulu juga selalu mengunjungi tempat ini setiap tahun. Nah, ketika kerajaan Israel terpecah menjadi dua, Betel ini menjadi tempat kebaktian bagi masyarakat di kerajaan utara. Tetapi sayangnya di tempat ini kemudian dijadikan ataupun dibangun patung anak lembu emas, dijadikan tempat penyembahan berhala. Jadi orang Israel mengalihfungsikan tempat ini. Sehingga para nabi, lebih khususnya Nabi Amos, memberikan kritik. Karena apa? Ya, karena mereka di situ melakukan praktek penyembahan berhala, bukan lagi menyembah Tuhan, tetapi menyembah berhala. Nah, lalu dikatakan, janganlah pergi ke Gilgal. Nah, Gilgal ini merupakan tempat berkumpulnya orang Israel ketika mereka menyeberangi Sungai Yordan untuk merebut tanah Kanaan. Itu kita bisa baca di Yosea ya. Di tempat ini pula mereka menyunat orang-orang Israel. Jadi di Gilgal ini adalah tempat mereka menyunat orang-orang Israel. Lalu, untuk mengenang penyeberangan Sungai Yordan, mereka lalu mendirikan 12 batu peringatan di tempat ini. Nah, ini kalau tidak salah ini ya tempatnya. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih, Gilgal itu mengingatkan orang Israel sebenarnya akan peralihan dari Mesir memasuki tanah terjanji. Jadi Gilgal ini adalah tempat yang sangat bersejarah bagi bangsa Israel. Nah, sementara kalau Beersheba itu adalah tempat bagian paling selatan, penanda wilayah Israel. Di sini juga di Beersheba ini Abraham dan Ishak pernah tinggal. Yakub itu juga di sini mempersembahkan kurban. Penyebutan, kalau kita lihat, penyebutan tempat-tempat itu bermaksud adalah mengingatkan orang Israel bahwa dikatakan Tuhan itu tidak dapat dicari di tempat-tempat tertentu. Artinya apa? Sebenarnya tempat itu bukan
tujuan, tetapi sarana untuk bertemu dengan Tuhan. Tempat bisa menjadi berhala jika tempat itu dijadikan pemujaan diri sendiri. Nah, kalau kita kaitkan dalam kehidupan kita sekarang, misalnya kehidupan kita tidak bangsa Israel ya, tetapi kita kadang-kadang kita pergi ke tempat-tempat, misalnya Bapak Ibu, siapa yang pernah berziarah ke Yerusalem, lalu ada yang berziarah ke Gua Maria yang satu, ke Gua Maria yang lain. Nah, itu sebenarnya kalau Bapak Ibu pergi berziarah itu untuk apa? Kira-kira untuk apa? Kalau Bapak Ibu pergi berziarah. Apakah benar untuk berdoa mencari Tuhan di sana? Kan mencari Tuhan juga toh? Apakah benar mencari Tuhan? Atau mungkin kita berziarah itu supaya dianggap, oh dia bagus sekali, udah pernah ke Israel. Waduh, ibu itu rajin sekali ya. Dia pergi setiap bulan Maria itu, dia pergi setiap bulan itu, setiap minggu tuh ke Gua Maria ini berdoa terus. Atau kita merasa mau mengatakan kepada orang lain, lihat ini loh aku sudah pernah berziarah. Ziarah itu sangat penting. Nah, itu menjadi satu berhala kalau dari hasil pencarian itu kita tidak menunjukkan dalam kehidupan nyata kita. Artinya apa? Semakin orang sebenarnya sering berziarah, semakin orang sering bertemu dengan Tuhan di tempat-tempat itu, berarti orang itu akan berubah. Benar apa enggak, Bu? Nah, kalau dia tidak berubah menjadi lebih baik, nanti orang akan bilang, ya apa sih, kok selalu doa rosario, kelihatannya doa rosario terus di Gua Maria di dekat gereja, tetapi dia tetap seperti itu. Dari dulu sampai sekarang sukanya marah-marah. Nah, misalnya. Nah, berarti tidak ada faedahnya. Nah, berarti di situ kita memuja diri sendiri supaya dilihat orang lain saleh, supaya dipuji oleh orang lain. Jadi sebenarnya tempat itu bukan menjadi penting. Kalau tempat itu tidak menjadi sarana untuk saya bertemu Tuhan, ya tempat itu tidak ada artinya. Jadi yang paling penting adalah, jadi bukan tempatnya dikatakan, yang paling penting adalah keterbukaan hati dalam mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itulah sebabnya ungkapan carilah Tuhan disebutkan dalam perikop ini 2 kali. Jadi sampai 2 kali dikatakan carilah Tuhan, mau menegaskan bahwa hanya Tuhanlah yang menjamin hidup. Jadi bukan mencari yang lain, tapi mencari Tuhan, karena Tuhan itu adalah yang menjamin hidup. Iman yang sejati terletak dalam pencarian akan Tuhan, dan juga semangat untuk kita meninggalkan berhala-berhala yang menjadi kesenangan diri sendiri. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu. Jadi kalau hal itu untuk hanya menyenangkan diri saya sendiri, tidak ada buahnya untuk saya, nah itu berarti berhala bagi saya. Ya, jadi yang seharusnya yang dicari adalah Tuhan, bukan tempatnya. Keterbukaan hati dalam mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena apa? Karena hanya Tuhanlah yang menjamin kehidupan. Lalu di situ juga dikatakan api yang tak terpadamkan. Nah, api itu melambangkan keruntuhan, ya, keruntuhan kota dan peperangan. Jadi saat itu saat orang Israel sudah mulai melupakan Tuhan, nah mereka mengalami keruntuhan, mengalami peperangan, pemusnahan yang dilakukan Tuhan dan penghakiman yang dijatuhkannya. Jadi dikatakan ketika sebuah kota jatuh ke tangan musuh, kota itu akan dibakar supaya musnah.
Nah, ketika orang Israel memasuki tanah Kanaan, mereka memerangi kota Yeriko. Kota itu jatuh ke tangan mereka dan mereka pun membakarnya. Sehingga Nabi Amos mengingatkan orang Israel hanya untuk hanya menyembah kepada Tuhan saja. Nah, jika tidak, Tuhan akan menetangis mereka bagaikan api. Api itu berarti melahap, menghabiskan. Ya. Jadi kalau bangsa Israel tidak menyembah Tuhan, Tuhan akan mendatangi mereka bagaikan api. Allah merupakan sumber kekuatan bagi bangsa Israel. Karena mereka meninggalkan Allah, mereka sudah menyembah Allah lain, yang tadi menyembah patung emas, sehingga Allah itu tidak merupakan lagi kekuatan, sehingga saat mereka perang, mereka kalah. Saat bangsa Israel tidak setia pada Allah, mereka menjadi lemah dan mudah diserang oleh bangsa lain. Nah, hal ini juga sama pada diri kita. Saat kita tidak setia lagi kepada Tuhan, kita akan menjadi orang yang lemah. Artinya apa, Bapak Ibu? Kalau ada sedikit masalah, kita mulai gampang frustrasi, bahkan stres. Karena Tuhan tidak ada lagi di dalam hati kita. Tetapi kalau Tuhan itu, kita setia pada Tuhan, nah kita akan menjadi kuat. Mungkin Bapak Ibu sudah pengalaman yang tadi dikatakan, bahwa dengan Tuhan kita bisa melewati masa pandemi ini. Karena Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak dekat dengan Tuhan, mungkin juga tidak bisa melewati pandemi yang sangat mengguncangkan dunia. Karena apa? Ada mungkin keluarga yang meninggal, keluarga dekat, lalu mungkin usahanya bangkrut, lalu ada yang sakit, tidak bisa berbuat apa-apa, yang hidupnya dulu di atas sekarang di bawah. Nah, kalau orang tidak memiliki Tuhan, kita juga tidak akan kuat menghadapi. Nah, itu Bapak Ibu sedikit dari penjelasan teks ini untuk kita semua. Nah, sekarang apa sih pesannya untuk saya, untuk kita semua dari perikop ini? Allah sumber hidup baru untuk menangkis mentalitas keagamaan palsu. Sebenarnya mau apa yang mau dikatakan untuk kita? Jadi Bapak Ibu yang terkasih, hidup adalah, kalau menurut saya, hidup itu adalah sebuah pencarian terus-menerus. Nah, seperti kita mencari Tuhan. Pencarian mengandaikan semangat untuk menemukan dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Seperti juga penjelasan yang tadi. Hidup kita di dunia ini adalah suatu perjalanan iman untuk selalu mencarinya dan segala kehendaknya. Mengapa kita harus mencari Tuhan? Ya, karena pertama-tama, karena kita mengetahui bahwa itulah kehendak Tuhan bagi kita yang dinyatakan dalam sabdanya, yaitu agar kita memperoleh hidup di dalamnya. Lalu, yang kedua pesannya untuk kita, di masa pandemi COVID ini, dengan segala tantangan khususnya dalam perubahan-perubahan yang terjadi dalam tata peribadatan, semoga kita dapat berjumpa dengan Tuhan dan dekat dengannya. Jadi kita tidak sedang dalam menghayati kehidupan keagamaan yang palsu. Mereka yang selalu mencari Tuhan akan selalu disertai oleh Tuhan. Tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Mereka akan memperoleh pengertian akan segala sesuatu. Perubahan-perubahan yang terjadi dengan tata ibadah, jadi kehidupan keagamaan yang sejati ini dikatakan di sini terletak pada kesesuaian antara ibadah dan praktek hidup. Jadi perubahan-perubahan itu mestinya tidak menjauhkan kita dengan Tuhan, tetapi tetap itu menjadi sarana bagi kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Itu harus mencerminkan kedekatan kita dengan Tuhan. Dikatakan iman
pada Tuhan hanya dihidupi dalam perbuatan nyata. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi artinya, kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh melaksanakan peribadatan ini dengan baik, berarti harus nyata dalam kehidupan sehari-hari. Itu maksudnya. Jadi pesannya itu. Seperti yang saya katakan tadi, jangan sampai kita rajin misa, kita mengikuti online, mengikuti seminar-seminar, dari satu seminar ke seminar yang lain, lalu khotbah Romo yang ada di YouTube, lalu renungan siapapun yang sekarang itu di media sosial itu sangat banyak. Tetapi kalau itu tidak mengubah hidup, nah itulah yang dinamakan kita menghayati keagamaan yang palsu. Karena apa? Itu hanya ya sebatas kita dengar saja, tetapi tidak kita hayati dalam kehidupan nyata. Lalu pesan yang ketiga bahwa mau dikatakan kepada kita, hanya dalam Tuhan ada kehidupan sejati. Kehidupan sejati itu tidak dalam harta yang banyak, tidak dalam jabatan, tidak dalam kesenangan. Misalnya, saya bisa hidup kalau saya seperti ini. Saya bisa hidup sebersenang-senang kalau saya misalnya pergi ke diskotik, kalau anak-anak ya ke pantai bersenang-senang. Tidak. Hal-hal itu bukan jaminan supaya kita hidup bahagia, tetapi kehidupan yang nyata itu adalah ada di dalam tangan Tuhan, di dalam Tuhan. Apapun yang menjadi situasi kita, ya kalau Tuhan ada, kita merasa bahagia dan itulah hidup kita. Lalu yang ketiga, kita diajak untuk kembali mengikuti pola-pola tradisional dalam menghidupi iman. Artinya apa Bapak Ibu? Seperti yang saya katakan awal tadi, selama pandemi ini kita sudah nyaman dengan online. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu yang di sini. Kira-kira Bapak Ibu yang sudah ke gereja setiap hari Minggu, apakah semua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang di sini kita? Apakah sudah selalu ke gereja setiap hari Minggu atau masih memilih misa online? Sudah hari Minggu. Separuh. Nah, masih ada separuh-separuh katanya. Jadi, kenapa dikatakan begitu? Kembali ke pola-pola tradisional, kita harus kembali seperti dulu. Jadi, misa online itu tidak ada lagi artinya. Karena apa? Karena gereja sudah dibuka. Kalau kita mengikuti misa online, itu sebenarnya kita tidak ikut perayaan Ekaristi. Jadi Bapak Ibu itu hanya menonton. Karena kalau dulu memang itu disahkan, ya. Jadi sekarang sebenarnya tidak lagi. Makanya saya senang sekali di gereja kita MKK tidak ada lagi misa online. Misa online itu bisa diikuti, bisa sah untuk orang-orang yang tidak lagi bisa ke gereja. Misalnya orang tua yang cacat mungkin nggak ada yang mengantar ke rumah, itu beda lain halnya. Tetapi kalau kita yang sehat, kita harus kembali. Memang agak susah ya, karena apa? Bagi orang-orang yang nyaman dengan misa online itu sudah nyaman selama 2 tahun ini. Kalau kita misa ke gereja, belum lagi. Kalau pagi-pagi sekali itu di dalam gereja itu kedinginan, AC-nya terlalu dingin. Nah, di gereja kita. Lalu kalau kita misa jam 8, macetnya luar biasa. Harus kalau tidak cepat-cepat, kita akan terjebak macet. Lalu tidak bisa terlambat, 5 menit sebelum sudah ditutup gerbang. Lalu di dalam gereja, karena dulu kita terbiasa jarak, sehingga sepi ya, agak sepi. Nah sekarang kalau kita ke gereja, ramainya minta ampun. Jadi ada lagi bunyi HP, nang ning nong gitu. Belum lagi suaranya orang, belum lagi suara HP. Nah, jadi itu juga menjadi satu tantangan, ujian bagi kita. Apakah saya benar mencari Tuhan atau mencari kenyamanan di online itu? Kalau saya mau mencari Tuhan, saya harus bergerak. Mencari namanya kan berdiri kan? Mencari itu harus ada usaha. Memang betul menemukan Tuhan ada di kita misa online, tetapi bukan. Kalau kita mau mencari Tuhan, ya harus datang.
Saya mau mendengarkan Tuhan di gereja, karena hari Minggu itu kita diajak untuk ke gereja sebagai kewajiban kita. Jadi harapannya, Bapak Ibu yang terkasih, khususnya yang ikut dalam pertemuan ini, semoga kita mengandalkan Tuhan itu sebagai kehidupan sumber harapan hidup kita. Jadi kita juga tidak menghayati keagamaan-keagamaan yang palsu seperti yang saya sedikit singgung tadi. Semoga kita juga tidak bersemangat untuk kembali ke pola-pola yang dulu yang kita lakukan, karena itu menjadi sarana untuk kita juga bertemu dengan Tuhan. Semoga apa yang kita renungkan bersama tadi, sharing-sharing Bapak Ibu yang kita sudah dengarkan bersama, menjadi satu kekuatan bagi kita untuk senantiasa berharap kepada Tuhan, untuk senantiasa menyerahkan diri kita kepada Tuhan, dan juga kita mau melaksanakan kehendak-Nya, dan kehidupan kita juga berbuah dalam kehidupan bersama. Baik itu dalam keluarga, di tengah-tengah masyarakat, harus ada buahnya. Terima kasih. Mungkin ada hal yang lain yang Bapak Ibu ingin sampaikan, boleh dipersilahkan. Ya, terima kasih, Suster. Kita lanjut ke doa umat. Ya, Bu Siska. Ya, tadi sudah ditunjuk yang akan mendoakan doa umat ya, Pak. Silahkan yang tadi sudah ditunjuk. Pak Hendrawan. Oh iya. Ya Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi umat Allah yang berada dalam lingkungan Stefanus 6, agar Allah mencurahkan Roh Kudus untuk membangkitkan semangat dan iman akan Engkau di masa-masa yang sulit saat ini, dengan tetap setia kepada Allah sebagai sumber harapan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga Allah mendorong agar para pemimpin bangsa-bangsa mengusahakan dan membina damai sejahtera serta perdamaian, khususnya saat ini bagi negara-negara yang sedang dilanda peperangan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat Allah di lingkungan Stefanus 6 yang sedang mengalami sakit berat maupun ringan, kiranya Allah campur tangan memberikan rahmat kesembuhan bagi mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum muda yang sedang mempersiapkan perkawinan, semoga Allah Bapa mendampingi mereka, agar mereka belajar saling melengkapi dan saling mempercayai dalam cinta kasih yang murni dan tulus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami semua yang hadir dalam Zoom meeting ini, dan juga bagi yang belum dapat hadir, semoga Allah membimbing kami semua untuk merajut persaudaraan dan persatuan dalam iman, sehingga semakin banyak orang tertarik untuk mengenal Yesus melalui keseharian kami semua. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Suster Lucy yang malam ini membimbing kami untuk mendalami iman kami, kiranya Tuhan memberkati Suster Lucy dengan rahmat kesehatan dalam menjalankan misinya, mengenalkan kerajaan Tuhan dimanapun berada. Marilah kita mohon.
Kabulkan Kami doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang mulai menjauhkan diri dari gereja, semoga Allah menjamah mereka dan memberkati mereka dan dapat kembali dalam pelukan kasih-Nya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan dengan doa Bapa kami. Bu Sister. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita lanjutkan dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkau senantiasa mengundang kami untuk datang kepadamu, menemukan kehidupan yang sejati bersamamu. Kami telah merenungkan sabdamu yang mengingatkan kami untuk menemukan kedamaian sejati dalam dan bersamamu. Semoga kami dapat mengamalkan hidup kami dengan baik, sehingga kami dapat memperkenalkan Dikau kepada sesama kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mohon berkat dari Suster. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati kita, memberkati keluarga kita dimanapun mereka berada, memberkati teman-teman kita yang belum hadir dalam Zoom ini, dan juga memberkati segala niat baik kita dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Pak Teo dengan lagu penutupnya. Keuskupan Agung Jakarta sebagai persekutuan dan gerakan umat Allah berlandaskan Ekaristi, berjuang untuk semakin mengasihi, peduli dan bersaksi demi cinta tanah air Indonesia berdiri, melaksanakan nilai-nilai ajaran sosial gereja di setiap sendi kehidupan bagi nusa dan bangsa. Berdirilah teguh, jangan bergoyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan demi kemuliaan-Nya. Bunda Maria, Santo Yusuf, doakanlah kami. Keuskupan Agung Jakarta sebagai persekutuan dan gerakan umat Allah berlandaskan Ekaristi, berjuang untuk semakin mengasihi, peduli dan bersaksi demi cinta tanah air Indonesia berdiri, melaksanakan nilai-nilai ajaran sosial gereja di setiap sendi kehidupan
Terima kasih, Suster. Terima kasih, Bapak Ibu, yang sudah mengikuti pertemuan pertama PKSN pada hari ini. Semoga apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Suster sungguh boleh menggugah hati kita, menambah iman kita untuk selalu setia dan mencari Tuhan sebagai Allah sumber kehidupan kita yang baru. Dan juga mulai malam hari ini kita sempatkan dan kita niatkan untuk selalu hadir mengikuti misa offline. Jadi kita usahakan ya, gitu. Kita harus bangkit, karena kalau kita tidak mulai, kita tidak akan mulai-mulai. Begitu. Saya juga semula takut, tapi ya sekarang sudah mulai ramai sekali di gereja. Kemarin saya misa jam 11, sudah luar biasa seperti pada umumnya. Gitu. Ya, puji Tuhan. Dan ini ada pengumuman untuk minggu depan. Kita ada pertemuan BKSN kedua tanggal 14 September dengan waktu yang sama 19.30 dan pemandunya oleh Pak Theo. Saya mengharapkan kehadiran Bapak Ibu untuk bisa mengikuti pertemuan BKSN tersebut. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih, Suster. Terima kasih ya, Terima Suster. kasih. Semua. Mohon izin live. Iya, iya, Suster. kasih. Mari. Berkati. Ya. Terima kasih Pak Theo yang sudah setia meminjamkan Zoom, memberikan fasilitas. Mungkin rencana di Oktober kita bulan Rosario kita coba pertemuan secara offline. Begitu. Siapa yang berkenan membuka pintu rumahnya, ya saya tawarkan, silakan begitu. Rencananya ya, karena kalau enggak kita enggak coba, enggak akan kejadian. Jadi coba aja. Tapi memang nanti bulan Oktober banyak sekali yang sibuk nih, begitu, termasuk saya, begitu. Tapi ya saya akan coba nanti. Kebetulan saya juga ada banyak teman-teman kan, gitu, yang bantu. Ya tanpa kehadiran saya kan tetap bisa jalan ya, begitu. Seperti itu. Terima kasih, Bu Farida. Terima kasih, Bu Farida. Terima kasih. Terima kasih Ibu Farida. Terima kasih, Pak Theo. Terima kasih ya, Pak Theo, Ibu Farida. Terima kasih Helen, Pak Sutio, Pak Philip. Maria. Sampai Bernis, ketemu terima lagi. kasih Pak Wikarya, Terima Pak kasih Bu Farida. Rabu depan ya. Pak Mul udah live. Oke. Selamat malam semua. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat ya, Pak Theo. Semuanya, selamat istirahat. Terima kasih. Saya An ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Theo. Terima kasih.